Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-47 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas Pemuridan Pola Hidup Berjemaat atau HB Angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan. Melalui Embun Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa Meneduhkan Jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Dia adalah Tuhan, sumber terang hidup kita. Amin. Langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Amin, haleluya. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, ya pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Sungguh Dia sumber kemenangan di dalam hidup kita. Hati kita bersuka cita. Langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Amin, haleluya. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman Membebaskanku. Haleluya. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, ya pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan,
Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Amin. Haleluya. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus sumber kemenangan kita. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Seluruh hati kami percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan menyediakan kemenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
pembebasan dan kemenangan. Hey. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami, yang terus membuat kami berjalan di dalam rencana-Mu, menggenapi setiap rencana-Mu, menggenapi setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Haleluya. Haleluya. Ku memujimu, hatiku bersukacita karena Allahku, karena Tuhanku yang berkuasa. Ku tinggikan namamu, Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Atas kasih-Mu, Tuhan, kemurahan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hatiku bersuka cita karena Engkau Allah yang setia menyertai kehidupan. Terima kasih atas kemurahan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang kami terima. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihi kami. Sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau gunung batu keselamatan kami. Engkau yang menopang hidup kami. Bahkan Engkau membawa kami di jalan-jalan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Memberikan kekuatan dan pengharapan yang selalu baru di dalam hidup kami. Sehingga kami tak perlu takut dan khawatir. Sebab tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam ibadah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu kisah tentang seorang pendeta yang sedang berada seorang diri di dalam kantor gerejanya. Sang pendeta ini sangat terkejut ketika ia melihat mendadak setan menampakkan diri dan terlihat hendak menerkam Pak Pendeta tersebut. Dengan terkejut, sang pendeta tersebut mengambil Alkitab miliknya yang berada di dekatnya, Alkitab yang berukuran besar yang biasa diletakkan di mimbar, lalu ia mengacung-acungkan Alkitab tersebut untuk menakut-nakuti si setan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata si setan ini tidak merasa takut, malah ia berjalan melangkah semakin mendekati Pak Pendeta, dan sementara itu Pak Pendeta tersebut melangkah semakin mundur. Pendeta tadi kemudian melihat pada dinding di dekat dirinya tergantung sebuah salib. Lalu ia teringat di dalam film-film horor yang pernah ia lihat, ia mengingat bahwa jikalau seorang pendeta mengacungkan salib kepada setan, maka setan itu akan langsung kabur. Karena itu, Pak Pendeta ini dengan sigap ia mengambil salib yang tergantung pada dinding itu dan kemudian ia mengacung-acungkannya untuk menakuti si setan tadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata berbeda dengan film-film horor yang pernah ia tonton. Si setan tadi justru tidak takut ataupun melarikan diri. Malah ia tertawa terbahak-bahak dan melangkah semakin mendekat untuk menerkam Pak Pendeta tersebut. Kelihatannya ini ceritanya setan yang tidak gentar terhadap salib. Si setan itu justru terus melangkah untuk mendekati Pak Pendeta, dan sementara Pak Pendeta itu semakin di dalam keadaan terpojok di sebuah sudut ruangan di dalam kantor gerejanya. Dalam keadaan terdesak, di dekat Pak Pendeta itu ada sebuah kantong persembahan. Karena tidak ada alat lain untuk melindungi dirinya, Alkitab sudah, salib sudah, dan si setan tadi tidak merasa takut sama sekali, maka di dalam keadaan tersebut Pak Pendeta mengambil kantong persembahan tadi, lalu ia acungkan kepada si setan itu.
Anehnya Bapak Ibu Saudara-saudari, seketika itu juga si setan tadi tiba-tiba menjerit ketakutan dan langsung lari sifat kuping meninggalkan kantor Pak Pendeta. Nampaknya si setan ini hanya dapat diusir dengan kantong persembahan tadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, ingat ini hanya sebuah jokes atau gurauan yang kadang-kadang diceritakan oleh pelayan ibadah yang bertugas untuk memimpin ibadah dalam memberikan persembahan. Cerita ini hanya sekadar lelucon saja, karena tentu si setan tidak hanya ada untuk menakut-nakuti manusia dan setan tidak dapat diusir dengan kantong persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkitab menjelaskan bahwa setan-setan dan iblis adalah komandan para setan bekerja untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk menipu manusia, dan yang kedua untuk menyengsarakan manusia, termasuk menyengsarakan secara fisikly. Artinya yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka yaitu setan ataupun iblis sebagai komandan mereka dapat bekerja di dalam pikiran manusia, antara lain dapat menguasai, menipu, dan juga menekan manusia, intimidasi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka juga bekerja dalam area jasmani manusia untuk menyengsarakan manusia. Kesemuanya itu yaitu pekerjaan setan dan iblis dalam pikiran maupun jasmani manusia, tujuannya sama, yaitu untuk mencelakakan manusia. Hal ini adalah suatu kenyataan dan bukan dongeng Bapak Ibu Saudara-saudari. Hal ini kita dapat melihat di dalam kondisi dunia yang sedang terjadi saat ini. Di dalam kemerosotan, dalam moralitas, semakin meningkatnya kejahatan, pertikaian antar bangsa, keruntuhan rumah tangga, semuanya itu adalah contoh dari pekerjaan si penguasa kegelapan. Dengan kata lain, kita tidak dapat menganggap remeh apa yang mereka sedang kerjakan di dunia ini. Jangan menganggap remeh, jangan lengah, namun juga jangan takut. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena Alkitab mengajarkan dan realitas menunjukkan bahwa kuasa Tuhan adalah jauh lebih besar daripada kuasa si jahat, daripada kuasa kegelapan. Bersikaplah waspada, tetapi juga tidak usah kita merasa gentar. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Sebab di dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 ditulis, Dia yang ada di dalam kamu, yaitu Roh Allah, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, yaitu semua roh kegelapan, iblis dan para setan yang adalah malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal tersebut nampak melalui apa yang Tuhan Yesus kerjakan, sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab, antara lain di dalam Markus pasal 1 ayat 34, dalam terjemahan baru yang kedua, dikatakan, Ia yaitu Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Yesus yang bekerja 2000 tahun yang lampau di dunia, yaitu sebagaimana yang ditulis di dalam Alkitab, tetap bekerja di antara kita di masa kini. Kuasanya tidak terbatas dan tidak pernah berubah. Sekali lagi saya katakan, kuasanya tidak terbatas dan tidak pernah berubah. Mengenai tidak terbatasnya kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini di dalam Markus pasal 4 dan 5 dicatat otoritasnya atas alam, atas roh-roh jahat, sakit penyakit dan juga kematian. Melalui 4 peristiwa ini yang ditulis secara berturut-turut di dalam pasal 4 dan 5 dalam kitab Injil Markus, kita dapat melihat bahwa yang pertama, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa atau kekuatan alam. Yang kedua, kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada kuasa atau kekuatan roh-roh jahat. Yang ketiga, kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada sakit penyakit. Yang keempat, kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada kuasa kematian. Di minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan membaca dan menelaah Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, kita telah melihat ketidakterbatasan kuasa Tuhan Yesus, sehingga kekuatan alam yaitu badai yang dahsyat dan sedang mengamuk di Danau Galilea dapat ia teduhkan hanya dengan mengucapkan 2 patah kata, yaitu diam dan kata tenanglah. Badai yang tidak mampu dikendalikan oleh manusia dengan mudah Yesus taklukkan dengan kata-kata yang ia ucapkan. Sekarang kita akan melihat yang kedua, yaitu yang menunjukkan otoritas kuasa Tuhan Yesus terhadap roh-roh jahat atau para setan.
Hal ini dicatat di dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, yaitu ayat-ayat yang merupakan kelanjutan dari ayat-ayat yang mencatat peristiwa Tuhan Yesus meneduhkan badai di Danau Galilea tadi. Kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat ini secara bertahap dan kita akan menelaahnya sesuai dengan tahapan ayat-ayat yang kita baca. Kita akan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikutinya. Sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Bapak Ibu saudara-saudari, patut kita ketahui bahwa peristiwa ini maupun peristiwa Yesus meneduhkan badai di Danau Galilea yang telah saya sebutkan tadi, semuanya dicatat di dalam ketiga kitab Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan juga Lukas. Kata sinoptik merupakan gabungan dari dua kata di dalam bahasa Yunani, yaitu shin yang artinya adalah bersama dan opsis yang artinya adalah pandangan. Oleh karena itu, kata sinoptik artinya adalah melihat secara bersamaan. Disebut sebagai kitab-kitab Injil sinoptik karena memang kitab Injil Matius, Markus, Lukas itu melaporkan kehidupan, perbuatan, dan perkataan Tuhan Yesus secara bersama-sama dengan ditunjukkan kepada pembaca yang berlatar belakang berbeda. Perbedaan ini mengakibatkan ada kalanya apa yang dilaporkan oleh Matius tidak dicatat oleh Markus atau Lukas. Demikian pula sebaliknya, dengan demikian mereka saling melengkapi satu sama lain. Namun untuk peristiwa-peristiwa yang dipandang sangat penting, ketiga kitab Injil sinoptik sama-sama melaporkannya. Peristiwa yang sama-sama dilaporkan itu antara lain adalah peristiwa tentang badai di Danau Galilea dan juga peristiwa yang terjadi di seberang Danau Galilea ini yang baru saja kita baca tadi. Selain melaporkan kedua peristiwa tersebut, ketiga Injil tersebut juga menjelaskan bahwa kedua peristiwa tersebut terjadi secara berurutan. Hal ini antara lain ditulis di dalam Markus pasal 5 ayat 1 di dalam kalimat, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Kata lalu di dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan kesinambungan dari ayat atau peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwa badai di Danau Galilea. Dari situ Bapak Ibu saudara-saudari, kita dapat mengambil pelajaran tentang siapakah Yesus yang sesungguhnya, yaitu bahwa dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Sebagaimana bahwa ukuran dari kasih antara lain adalah kerelaan seseorang untuk berkorban bagi orang lain. Contoh dari hal ini adalah seperti yang kita lihat di dalam laporan harian Kompas di beberapa waktu yang lalu. Dilaporkan melalui media sosial, yaitu tentang seorang bocah laki-laki kelas 4 SD di daerah Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara. Diberitakan bahwa anak ini yang bernama Noel tersebut tidak mengkonsumsi makan siang gratis yang dibagikan di sekolahnya pada hari itu. Pembagian makan siang gratis yang merupakan program pemerintahan yang dalam uji coba hari itu dibagikan oleh petugas Kodim 0205 Tanah Karo. Ketika para siswa yang menikmati makan siang mereka, Noel, bocah kelas 4 SD tadi hanya diam saja dan tidak mengkonsumsi jatah yang sudah ia terima. Petugas kemudian melihat dan kemudian bertanya kepada anak ini mengapa dia tidak memakan makanan yang sudah dibagikan kepadanya. Lalu anak ini menjawab, karena ia ingin membawa makanan itu pulang agar dapat dimakan bersama-sama dengan kedua orang tuanya, yaitu bersama dengan ayah dan ibunya. Ia menangis karena ia teringat kepada sang ibu yang saat itu juga sedang sakit. Itulah contoh dari kasih Bapak Ibu saudara-saudari, yaitu kerelaan untuk berkorban bagi orang yang dikasihi. Kasih seorang bocah kecil kepada sang ibu membuat ia
rela tidak makan siang dari sekolah agar makanan yang ia terima itu dari pemerintah dapat ia makan bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Kerelaan untuk berkorban seperti itulah yang ada pada diri Yesus Kristus. Sebagaimana yang telah kita baca dan pelajari di dalam ibadah di minggu yang lalu, dalam Markus pasal 4 ayat 35 dicatat, pada saat senja menjelang malam, Yesus mengajak para muridnya untuk menyeberang Danau Galilea. Sedang di ayat-ayat yang mendahuluinya, kita dapat melihat sebelum itu seharian Yesus sedang mengajar orang banyak di pinggir Danau Galilea. Suatu kegiatan yang melelahkan, sehingga perjalanan ke seberang danau, Yesus tertidur di dalam perahu. Sekarang di dalam Markus pasal 5 ayat 1-5 yang telah kita baca tadi dan ayat-ayat selanjutnya, kita melihat apa tujuan Tuhan Yesus di dalam mengajak para muridnya untuk pergi ke seberang danau di senja itu, yaitu guna menolong yang kerasukan roh jahat. Suatu tindakan yang penuh pengorbanan, karena untuk menolong orang itu Yesus bersedia menempuh perjalanan dan menghadapi badai di Danau Galilea. Padahal sebelumnya seharian ia telah melakukan pelayanan yang sangat melelahkan. Terlebih lagi bila kita memahami latar belakang wilayah di seberang Danau Galilea yang di dalam Markus pasal 5 ayat 1 disebut sebagai daerah orang Gerasa, dan di dalam Matius pasal 8 ayat 28 disebut sebagai wilayah Gadara. Di dalam Markus pasal 5 ayat 20, wilayah tersebut dijelaskan sebagai bagian dari wilayah Dekapolis. Itulah daerah yang dihuni oleh mayoritas orang-orang Yunani dan bukan orang Yahudi. Bahwa penduduk daerah yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus itu bukanlah orang-orang Yahudi, hal tersebut terlihat di dalam ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Di situ dicatat bahwa mereka memelihara babi. Sedangkan Yahudi berdasarkan peraturan di dalam Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8 tidak diperbolehkan untuk memelihara ataupun memakan babi karena hewan itu digolong sebagai hewan yang haram. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa atau Gadara tersebut bukanlah orang Yahudi. Dari situ kita melihat betapa besar kasih Kristus, kasih yang terlihat dari kerelaannya untuk berkorban demi menolong orang bukan Yahudi yang tersisih dari masyarakat tinggal di pekuburan, yaitu karena kerasukan roh jahat tadi. Kasih yang bersifat lintas budaya atau tanpa melihat perbedaan ras dan juga etnis, sehingga Yesus rela menolong orang yang bukan Yahudi yang tinggal di daerah seberang Danau Galilea. Singkat kata Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Melalui peristiwa di Gerasa atau Gadara ini, kita juga dapat melihat Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa pribadi Yesus yang sesungguhnya adalah pribadi yang penuh kuasa. Kuasa atau otoritas Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu dikenali oleh roh jahat yang merasuk dan menguasai orang tadi, sehingga di dalam Markus pasal 5 ayat 6 sampai 10 firman Tuhan katakan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah aku memohon, jangan siksa aku. Sebab sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ia bertanya kepada orang itu, siapakah namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Di ayat yang ke-6 ditulis, ketika Yesus tiba di daerah Gerasa, dari jauh orang yang kerasukan dengan roh jahat tadi sudah melihatnya. Lalu orang itu berlari dan mendapatkan Yesus dan menyembah Yesus. Bukan itu saja, di ayat yang ke-7 ditulis bahwa roh jahat di dalam diri orang tersebut mengenal identitas Yesus dan bahkan memohon agar tidak disiksa oleh Yesus. Dan di ayat yang ke-10 mereka dengan sangat memohon agar Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah tersebut. Padahal
bila kita membaca di ayat yang kedua sampai kelima, di situ dijelaskan tentang hebatnya kekuatan dari roh-roh jahat yang menguasai orang ini. Tentu saya bukan membela kekuatan daripada roh-roh jahat, namun sedemikian kuatnya dikatakan sehingga sudah sering dirantai dan dibelenggu, rantai itu dengan mudah diputuskannya dan belenggu itu dengan mudah dipatahkannya. Siang malam orang itu berkeliaran di daerah-daerah terpencil dan berteriak-teriak dan bahkan memukuli dirinya dengan batu. Dan sementara itu tidak ada satu orang pun yang sanggup menjinakkan orang tersebut. Tentang kondisi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kita tentunya. Yang pertama, bahwa tentu tidak semua perubahan perangai yang dialami orang sehingga menjadi tidak wajar adalah karena orang itu dirasuki oleh roh jahat. Tentu tidak demikian, karena fenomena perangai yang tidak wajar itu juga bisa disebabkan karena mungkin orang itu mengalami stres atau depresi ataupun mungkin gangguan keseimbangan kimia di dalam tubuhnya. Artinya, tidak semua kondisi yang tidak normal adalah dikarenakan oleh roh jahat. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang yang mengendarai motor dan dengan sengaja ia menerobos perempatan jalan walaupun lampu lalu lintas di hadapannya sudah berwarna merah. Sebagai akibat, ia mengalami kecelakaan lalu lintas. Lalu orang itu berkata, ini gara-gara roh jahat sehingga aku mengalami kecelakaan. Padahal hal itu terjadi karena dia melanggar peraturan lalu lintas. Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudari, orang jangan mudah untuk melakukan yang namanya blame game, yaitu dalam semua hal setan yang dipersalahkan. Saya tentu bukan membela iblis, namun harus kita pahami bahwa tidak semua masalah adalah dikarenakan oleh roh jahat. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, ada catatan yang kedua yang tentunya tidak boleh kita abaikan juga, yaitu kita juga harus mengakui bahwa roh jahat itu memang benar-benar ada dan mereka memiliki kemampuan yang bahkan melampaui kemampuan manusiawi. Tentang hal ini, seorang sastrawan yang sangat terkenal yang hidup di Inggris pada abad silam dan yang juga seorang teolog awam yang sangat berpengaruh dalam bukunya yang berjudul The Screwtape Letters yang bernama C.S. Lewis menuliskan bahwa there are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe and to feel an excessive and unhealthy interest in them. The devils themselves are equally pleased by both errors. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua kekeliruan yang sama dan yang berlawanan yang mengakibatkan manusia ditertawakan oleh setan-setan. Yang satu adalah tidak mempercayai keberadaan mereka. Yang lainnya adalah percaya, namun kelewat percaya, bahkan kelewat tertarik secara tidak sehat terhadap mereka. Setan-setan Bapak Ibu Saudara-saudari sama bergembiranya dengan kedua kesalahan tersebut. Yang dimaksud oleh Lewis tersebut adalah bahwa keliru bila orang tidak percaya tentang keberadaan iblis serta roh jahat tersebut. Demikian juga adalah salah kalau orang menganggap bahwa semua persoalan disebabkan oleh roh jahat. Kedua pandangan ini akan membuat orang tertipu oleh iblis, dan iblis Bapak Ibu Saudara-saudari akan sangat bergembira bila manusia terperangkap di dalam salah satu pandangan yang meleset tersebut. Patut kita sadari bahwa iblis dan roh jahat atau setan-setan itu benar-benar ada, sungguh-sungguh ada. Mereka bekerja dengan kekuatan yang hebat untuk menipu dan membuat manusia merugikan dirinya sendiri. Keadaan yang digambarkan seperti orang yang memukuli dirinya sendiri tadi dengan batu, yaitu orang yang kerasukan jahat tadi, seperti yang ditulis di dalam Markus pasal 5 ayatnya yang kelima. Di masa kini, tindakan menyiksa diri sendiri tentu bukan hanya dengan menggunakan batu seperti orang yang kerasukan roh jahat tadi, namun itu bisa dengan ketergantungan obat-obatan, yaitu menggunakan obat bius, mengkonsumsi minuman keras, atau bahkan kecanduan judi. Semua itu Bapak Ibu Saudara-saudari adalah pekerjaan iblis untuk membuat manusia merugikan dirinya sendiri.
Selain itu juga tidak dapat kita pungkiri bahwa kekuatan roh-roh jahat dalam mempengaruhi manusia sangatlah hebat, sehingga dalam pelbagai upaya orang untuk mengatasi kecanduan tersebut acap kali mengalami kegagalan. Alhasil, walaupun orang tersebut mengetahui bahwa judi online maupun narkotika itu sangat merugikan dirinya sendiri, namun mereka tidak mampu untuk membendung keinginan tersebut. Di dalam hal ini, saya ingin menyampaikan bahwa kabar baik bagi kita, yaitu bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari roh-roh jahat manapun. Sehingga kalau Bapak Ibu, saudara-saudari membaca ayat-ayat selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-11 sampai 13, di situ ditulis bahwa roh-roh jahat jumlahnya sangat banyak itu tunduk kepada Yesus. Mereka keluar dari orang tersebut dan masuk ke dalam babi-babi yang di dekat tempat itu. Sebagai akibat, babi-babi itu kemudian terjun dari tebing yang sangat curam ke dalam danau dan mengakibatkan mereka mati lemas di dalamnya. Salah satu pelajaran penting yang patut ditimbang dari peristiwa ini, yaitu bahwa kuasa Tuhan Yesus adalah tidak terbatas. Sekali lagi saya katakan bahwa kuasa Tuhan Yesus adalah tidak terbatas. Apa yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia dan roh jahat itu tunduk di kakinya. Sebagaimana ia dapat meredamkan kuasa alam atau kekuatan alam, yaitu badai di Danau Galilea, Tuhan Yesus sanggup menaklukkan roh-roh jahat yang menguasai kehidupan kita. Melalui peristiwa di Gerasa atau Gadara ini, kita juga dapat melihat hal yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, yaitu pribadi Yesus yang sesungguhnya adalah pribadi yang penuh hikmat. Yesus adalah pribadi yang penuh hikmat. Di dalam hikmatnya, yaitu Yesus menyediakan masa depan yang baru bagi orang yang ditolongnya. Masa depan yang baru yang menjadikan kehidupan yang tadinya sia-sia sekarang menjadi kehidupan yang membawa berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut ditulis di dalam ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca ayat-ayat ini, perlu saya jelaskan secara singkat apa yang terjadi di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, bahwa roh jahat tadi keluar dari orang yang mereka rasuki dan berpindah ke dalam babi-babi yang di dekat tempat itu. Sebagai akibat, babi-babi itu terjun di tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mendengar peristiwa tersebut, maka penduduk di wilayah itu antara lain karena merasa takut meminta agar Yesus meninggalkan mereka. Sedangkan orang yang kerasukan tadi menjadi waras. Selanjutnya di dalam ayat ke-18 sampai 20 ditulis, pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memohon supaya ia diperkenankan untuk menyertai dia, yaitu Yesus. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Di ayat ke-19 ini dicatat, Yesus tidak memperbolehkan orang yang sebelumnya kerasukan setan dan sekarang telah menjadi waras itu menyertai dia. Hal ini bukan karena Yesus menolong orang tersebut, namun karena Yesus di dalam hikmatnya memiliki rencana bagi masa depan orang ini. Karena itu di dalam kalimat selanjutnya ditulis, tetapi ia, yaitu Yesus, berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, dan bagaimana Tuhan telah mengasihani engkau." Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan Yesus sedang memberikan tugas kepada orang tersebut, yaitu agar ia menceritakan apa yang telah dialami, yaitu kasih dan kuasa Tuhan yang telah membebaskan dirinya kepada keluarga dan orang-orang sekampungnya, orang-orang di sekitarnya. Tugas misioner yaitu menjadi saksi Kristus kepada kaum keluarga dan orang-orang sekitarnya. Sehingga lebih lanjut di dalam ayat ke-20 ditulis, orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari, kita melihat bahwa Tuhan Yesus di dalam hikmatnya memulihkan dan membuka lembaran yang baru bagi kehidupan orang tersebut. Bahkan Tuhan Yesus menolong orang itu dalam menggunakan masa lalunya yang kelam sebagai sarana untuk menyaksikan besarnya anugerah Tuhan yang telah ia alami. Singkat kata,
Tuhan kita turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kita karena hikmat-Nya tidak terbatas. Sesudah melalui doa dan perenungan yang mendalam, saya meyakini bahwa tahun ini Tuhan memiliki rencana untuk mengangkat kehidupan kita ke tahap yang lebih tinggi atau level up. Sebaliknya, daripada mengalami kemerosotan atau level down, Tuhan bersedia membawa setiap kita ke dalam sukacita, kebahagiaan, makna atau kualitas kehidupan yang semakin meningkat. Hal itulah yang dialami oleh orang yang sebelumnya kerasukan setan tadi. Dari kehidupan yang sia-sia bahkan merusak dirinya sendiri, orang tersebut mengalami perubahan sehingga kehidupannya menjadi penuh dengan makna dan membawa manfaat bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah kehidupan yang mengalami level up dan bukan level down. Di dalam hal ini, kasih, kuasa, dan hikmat Tuhan memungkinkan orang itu mengalami lembaran kehidupan yang baru dan yang sangat indah. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus di dalam kuasanya yang tidak terbatas telah menaklukkan roh jahat yang sebelumnya menguasai orang itu. Roh jahat yang berusaha menghancurkan masa depan orang tadi ditundukkannya sehingga orang tersebut mengalami kemerdekaan serta pembaharuan. Sesungguhnya kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu tidak pernah berubah selama-lamanya. Sekali lagi saya katakan, sesungguhnya kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu tidak pernah berubah selama-lamanya. Bukan hanya di masa yang lampau ia sanggup membebaskan orang dari ikatan kuasa kegelapan yang tadi, di masa kini pun ia juga tetap mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila saat ini Anda menyadari bahwa kehidupan Anda sedang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan yang berupaya menghancurkan kehidupan Anda, apakah itu ketergantungan obat, mengkonsumsi obat bius, minuman keras, pornografi, kecanduan judi, dan hal-hal lain yang sifatnya merusak, maka berserulah kepada Tuhan Yesus dan memohon pertolongannya. Apa yang tidak sanggup dilakukan manusia, ingat bahwa Yesus sanggup melakukannya. Yesus mampu melakukannya. Dia bersedia membebaskan dan membuka masa depan yang baru bagi kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di dalam hikmat-Mu, di dalam kasih dan di dalam kuasa-Mu yang tidak terbatas. Engkau begitu mengasihi kami. Di dalam segala keterbatasan kami Tuhan, Engkau melihat jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu, yang membutuhkan pemulihan daripada-Mu. Engkau yang memberikan pertolongan Tuhan, mematahkan segala kuasa kegelapan yang berusaha menghancurkan, berusaha merusak kehidupan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan itu yang mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu, yang membawa kehidupan jemaat-Mu semakin naik level up dan bukan level down. Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah di dalam kuasa-Mu, kasih-Mu, dalam hikmat-Mu itu senantiasa kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku
Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita arahkan hidup kita, hati kita, dan kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Tuhan yang menyertai langkahmu di dalam setiap usahamu, pekerjaan tanganmu, di dalam relasimu, di dalam keluargamu, dari sekarang sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.